Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 9E yang beranggotakan Anissa Nuramadani, Latifah, Luciana Zafira Iskandar, dan Rizka Andriani akan mempresentasikan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazibuddin Al-Kamil yang merupakan seorang pimpinan Angkatan Laut dari Mesir pada tahun 1267 di Aceh. Tujuan didirikannya kerajaan ini adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang sangat berlimpah di tanah Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Marasilus setelah ia masuk agama Islam dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267 Masehi. Proses Islam masuk. Proses masuknya agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perdagangan dan perkawinan yang terjadi oleh bangsa Arab dan keluarga Kerajaan Samudra Pasai. Dari proses-proses itulah, agama Islam yang berada di Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang pesat. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah nama lain dari raja atau penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Dari catatan Mahuan telah membandingkan dari menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hiburan yang akrab ini dipercepat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Pasai merupakan kata dagang, mengandalkan pada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan, disebutkan 100 kali lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram. Faktor internal yaitu pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir. Sultan Malik Al-Tahir adalah pembawa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggal Sultan Malik Al-Tahir, kerajaan berpindah pada penerusnya. Namun, karena kinerjanya yang kurang cakap, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Terjadinya perebutan kekuasaan dan pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Pemberontakan ini sempat ditulis di dalam berita-berita Cina sumber sejarah kerajaan ini. Faktor eksternal, penyerangan dari Kerajaan Majapahit. Tekad Majapahit Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Palapa membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian Kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian, karena komoditas utamanya yaitu pada bata untuk dikirim. Selanjutnya yaitu ada penyerangan dari Portugis. Akhir riwayat dari kerajaan ini adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan ini. Yang terakhir yaitu ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Selama 3 abad berdiri, Kerajaan Samudra Pasai memiliki sejumlah peninggalan bernilai sejarah tinggi. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Dirham. Dirham Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malaka. 2. Lonceng Cakradonia. Cakradonia adalah lonceng peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana
Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudra Pasai dan Kaisar Tiongkok. 3. Naskah Surat Sultan Nainal Abidin. Naskah Surat Sultan Nainal Abidin. Surat ini ditulis oleh Sultan Nainal Abidin dan diberikan kepada Kapten Moran sebelum ia meninggal. 4. Stempel kerajaan. Stempel ini diduga milik Sultan Muhammad Malikul Zahir yang merupakan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai. Dugaan tersebut dilontarkan oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. Stempel ini ditemukan di Desa Kutakroeng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dan beberapa nisan atau makam para raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai. Contohnya yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh. Thank you for watching our presentation and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.